Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk zodiak Leo ya. Temanya kali ini adalah akan ada dewa penolong yang dikirim Tuhan yang Maha Kuasa untuk membantu menyelesaikan segala macam kesulitanmu ya Leo. Jadi jangan khawatir, jangan ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Tetaplah optimis karena setiap ada kesulitan akan ada dewa penolong yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu menyelesaikan kesulitanmu. Untuk itu kita gali dulu ya apa ya mungkin menjadi kesulitan Leo di bulan April ya. Sedikit intermezzo ya, Toto membuat apa namanya channel baru ya, namanya Toto Hari Ini. Itu yang mengupas perjalanan zodiak, rezeki, karir, jodoh, semua up to date di hari ini ya. Kalau 29 ya 29, tanggal 28 begitu ya, namanya channelnya Toto Hari Ini. Bisa lihat nanti di akhir layar ya, di layar akhir itu ada logonya Toto, dipencet aja atau nanti ada di link di deskripsi ya bila ingin mengintip energi harian kalian. Kita sekarang langsung masuk ya. Kesulitan-kesulitan apa yang bakal dialami Leo di bulan April sehingga kita bisa menyelesaikan ya, bisa istilahnya ada rambu-rambu ya, kita sedia payung sebelum hujan supaya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Leo, ada beberapa kesulitan untuk kalian yang tampaknya akan ada perpindahan tempat ya dari kalian Leo, tempat bekerja yang sebenarnya kalian tidak suka ya. Beberapa juga akan susah untuk berkumpul. Rupanya di bulan April nanti ada beberapa Leo yang tidak bisa mudik ya. Tidak bisa berkumpul dengan keluarga ya, sehingga itu membuat kesedihan tersendiri. Semoga akan ada jalan keluar ya Leo, ada dewa penolong yang akan datang kepada kalian ya. Satu lagi adalah dengan masalah keuangan. Beberapa Leo yang ditipu, uangnya dibawa lari orang ya, dikhianati, di apa tuh namanya, digelapkan. Itu kita akan lihat ya, karena ini menjadi suatu beban. Leo yang berada di posisi lagi berantem dengan pasangannya juga ada tampak di sini ya, lagi merenung dan tengah suasana hatinya sangat gundah ya nanti di bulan April itu. Dan beberapa Leo harus memilih di antara satu pekerjaan, yang satu keluarga. Itu persoalan-persoalan yang cukup rumit ya untuk Leo nantinya, karena yang satu pekerjaan penting, yang satu lagi keluarga sangat penting ya. Jadi memang harus diperjuangkan atau dilihat case by case dengan baik-baik ya. Kita lihat dulu deh dewa penolongnya siapa aja yang bisa membantu kalian ya. Kalau memang nanti sudah mentok ya, kita cari solusinya. Intinya begitu ya Leo ya. Kita akan cari nih kebingungan kalian di dalam urusan rumah tangga. Ada beberapa pertengkaran karena pilihan aja sih, sebetulnya bukan masalah yang terlalu gede, persoalan sepele. Mungkin pilihan antara pulang kampung atau tidak, pilihan antara anaknya ke sekolah ke sini atau kemana, pilihan antara pasangan ya, liburan ke rumah calon mertuamu atau calon mertuaku ya. Itu bisa menjadi masalah ya ternyata di bulan April nanti ya untuk pasangan Leo ya. Kita lihat dulu dewa penolong kalian adalah Capricorn ya. Jadi kalau ada yang kedua adalah Pisces. Jadi bila memang ada permasalahan ini dan kalian mentok tidak punya jalan keluar lagi, kalian bisa minta advice kepada seorang Capricorn dan Pisces ya, dan seorang Pisces.
mereka akan bisa memberikan masukan-masukan. Cari dulu keluarga kalian yang berzodiak Capricorn dan Pisces ya. Cari dulu dan tentukan baiknya Anda pulang ke calon mertuanya cowok dulu atau pulang ke mertuanya cewek dulu. Begitu juga yang sudah berkeluarga. Hari ini Selasa, hari ini Selasa. Bulan ini April, kalian harus menentukan mana pulang ke mertua. Sebetulnya sih harus gantian walaupun biasanya pulangnya ke tempatnya laki-laki ya, ikut keluarga laki-laki ya. Bagaimana dengan kebijaksanaan seorang laki-laki ya untuk tahun ini pulang ke tempatnya cewek lah ya, ke tempat keluarga perempuan semua. Bagaimanapun mereka juga mengharapkan ya, ada beberapa ini yang terkendala nih untuk zodiak Leo ya. Antarkan istrimu ke keluarganya, kunjungi mertuamu ya, kayak gitu. Mungkin di tahun-tahun lalu sudah ke keluargamu terus dan beberapa tahun COVID sempat terhenti. Kali ini mungkin dia sudah sangat merindukan anak perempuannya. Begitu ya Leo ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah di dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ini memang sulit ya. Leo semua memikirkan ya. Semua Leo itu sudah berpikir taktis, sudah semua tuh terplanning. Leo seorang yang sangat, istilahnya apa ya, sangat teliti dalam membuat rencana sebelum dia melakukan sesuatu ya. Dia nggak mau gegabah ya. Dia tidak seperti Aries atau Taurus yang kadang-kadang melakukan dulu, ditabrak baru dipikir, kemudian baru ditata bila ada terjadi masalah. Leo selalu memikirkan atau membuat plan sebelum terjadi. Bahkan Leo sering sudah membuat gambar rumah, warna cat rumah, atau tipe berapa rumah yang akan dibeli jauh hari sebelum dia mendapatkan duit sepeser pun ya. Itu untuk Leo, beda dengan Taurus yang ya nanti kalau dapat duit baru kita tentukan rumah macam apa yang akan kita buat, kayak begitu ya. Aries juga kadang begitu. Tapi untuk Leo dia selalu planning dulu. Nah, ini planning ini yang membuat dia bingung untuk memilih antara keluarga dan pekerjaan karena dua-duanya sangat penting. Bila itu terjadi ya Leo, bila itu terjadi permasalahan itu di dalam kehidupanmu, kalian bisa meminta petunjuk kepada, belum ya, oh ternyata Libra ya. Kepada seorang Libra atau kepada laki-laki Pisces ya. Kalian bisa minta petunjuk. Rupanya Leo sangat cocok dengan Pisces ya di bulan April nanti. Kalian bisa minta advice kepada mereka, Libra atau Pisces, untuk menentukan pilihan jalan apa, langkah apa yang terbaik untuk kalian lakukan ya. Jangan gegabah mengambil keputusan karena semuanya penting. Kalau kalian memutuskan untuk keluarga dan pekerjaan kalian amburadul, keuangan kalian nggak beres, juga akan terjadi masalah yang gede karena seorang Leo tidak bisa tanpa duit ya. Dia akan selalu tidak pede kalau tidak bawa duit, dan dia selalu menyiapkan duit yang banyak, tabungan ya istilahnya. Selalu mempunyai tabungan atau uang sisa. Jadi minta advice kepada Libra dan Pisces ya. Leo ya, semoga bisa dicari jalan keluarnya. Untuk Leo yang ingin berkumpul dengan keluarga dan tidak bisa atau tidak mendapatkan izin ya, atau tidak punya duit ya, duitnya sangunya habis, tidak ada duit untuk mudik, kalian bisa minta tolong nih kepada Taurus. Taurus kalau sudah meminjamkan duit dia tidak berharap kembali ya, kebanyakan begitu. Kalaupun itu dia akan sungkan untuk nagih, jadi utang aja banyak pada Taurus ya. Dia kalau sudah memberikan pinjaman, mau nagih itu sungkan ya. Jarang-jarang dia nagih ya, paling nagihnya tidak keras-keras banget ya. Jadi utang yang banyak kepada Taurus ya, Leo ya.
Taurus sama Scorpio. Jadi bila Leo mengalami hal itu, kesulitan untuk bisa pulang, kalian bisa minta advice atau pendapat atau nasihat atau sekedar curhat kepada Taurus dan Scorpio. Seorang Taurus akan bisa mendengarkan kalian dengan baik secara apa itu namanya ya? Subjektif, secara objektif, tidak memihak antara kalian yang satu dan yang lain. Itu akan memberikan suatu gambaran bagus buat kalian. Juga bisa pinjam mobil kepada Taurus ya, atau pinjam duit yang tadi ya. Untuk Scorpio, dia akan memiliki intuisi yang bagus sehingga dia akan bisa memberi masukan-masukan apa yang sebaiknya kalian lakukan, karena itu akan membuat keputusan kalian itu baik. Di situ ya, Leo ya, yang bisa kalian minta pertimbangan kepada mereka. Bagaimana untuk masalah duit nih? Masalah duit yang dibawa lari orang, ditipu, dikhianati, digelapkan. Ya banyak Leo yang mengalami itu ya. Sebetulnya padahal kalau sama Leo itu gampang ya. Asal dia punya aja, kalian pinjem juga akan dikasih. Hampir mirip-mirip dengan Taurus ya. Kalau ada pasti dikasih. Gitu ya. Tapi kalau pas nggak ada ya, kamu dapat cakarnya kalau ngotot ya. Gitu ya. Kita akan lihat advice dari siapa yang bagus. Ternyata Pisces ya Leo, memang banyak yang cocok di bulan April ini untuk Pisces ya Leo ya. Yang kemudian Libra lagi ya. Jadi dua zodiak ini yang bakal banyak membantu kalian, terutama di dalam urusan keuangan. Yang ini tadi juga urusan keuangan ya. Di bulan April nanti banyak permasalahan dan banyak yang bisa kalian selesaikan dengan meminta advice kepada Pisces atau Libra. Begitu ya Leo, ada beberapa yang menggondol duitmu. Bisa kalian minta tolong di keluarga dia yang lagi membawa uangmu untuk ya dibantu untuk ditagih supaya dia kembalikan. Beberapa yang kalian kesulitan keuangan dan memberi sangat berat ya, kesulitan keuangan, kalian juga bisa meminta advice. Banyak ya, ternyata di bulan April nanti beberapa Leo akan mengalami istilahnya sebetulnya rezekinya sih ada, tetapi pengeluaran yang tidak terduga dan pemborosan-pemborosan yang lain yang menyebabkan Leo kepontalan ya kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya bingung masalah duit ya. Masalah duit, dalam mengalokasikan duit itu akan mengalami kebingungan, terutama karena dibawa lari orang ini, ditipu ya, atau dikhianati dengan sesama partnernya yang menyebabkan kerugian. Jadi hati-hati ya Leo ya, ada kemungkinan untuk itu. Untuk bisnis di bulan April kalian harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai ditipu lagi ya. Kalaupun itu kalian mau mengadakan bisnis, perjanjian bisnis, kerjasama baru, mintalah advice kepada teman, saudara yang berzodiak Pisces dan Libra. Itu akan memberikan energi positif dan akan memberikan advice yang baik dan memberikan penyelesaian yang baik pula. Begitu ya Leo. Kita akan lanjutkan nih. Bagaimana bila dewa penolong itu tidak datang, tidak turun? Kita akan lihat solusinya ya Leo ya. Apa yang menjadi solusi bila toh kemudian dewa penolong tidak turun ya, tidak ketemu dengan mereka ya kalian di bulan April nanti. Kita akan lihat penyelesaiannya seperti apa, solusinya seperti apa ya. Leo, ternyata yang Maha Kuasa sudah mengirimkan seseorang sebetulnya ada di dalam dirimu sendiri, yaitu di dalam kekuatan pikiranmu, optimistismu. Leo adalah seorang atau salah satu zodiak yang paling optimis yang pernah ada ya. Di antara zodiak-zodiak lain, 12 zodiak itu Leo adalah yang paling optimis. Itulah anugerah yang sudah diberikan
kepada Leo dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa keoptimisanmu itu bisa membantu atau membuka pikiran-pikiran bawah sadar untuk kamu bisa menentukan pilihan-pilihan sendiri, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahanmu sendiri. Sebenarnya solusinya sudah ada di pikiranmu dan di hatimu. Kalian para Leo hanya perlu untuk menyinkronkan atau menyelaraskan energi vibrasi antara pikiran dan hatimu supaya match, sehingga terjadi trigger untuk kalian bisa berpikir logis, berpikir tenang, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang banyak. Itu kalau dewa penolong nggak datang. Kalau datang ya lebih gampang ya. Bila memang tidak datang, kemandirianmu bisa menyelesaikan semua masalah itu. Jadi sebetulnya intinya sudah ada Tuhan yang membimbingmu, yang selalu menjagamu dan selalu memberikan perlindungan kepada kalian dan menolongmu di dalam setiap kesulitan. Tetapi kadang-kadang perlu perantara, yaitu dewa penolong tadi. Ya, kadang-kadang perlu perantara untuk menyelesaikan masalah-masalahmu, bukan kalau tidak bisa diselesaikan sendiri. Tetapi kalau terpaksa memang tidak ada perantara untuk menolong kalian, tidak ada dewa penolong yang datang, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan penolongmu sendiri ya. Hati nuranimu, hati kecilmu, kejernihan pikiranmu, dan keoptimisanmu. Bila kamu bisa meramunya, istilahnya bisa menyelaraskan dalam sebuah energi yang besar, bisa kalian membuat keputusan sendiri seperti yang memang biasanya kalian putuskan ya. Jadi tidak usah ragu, bimbang, atau bingung dengan sesuatu yang bakal terjadi atau kesulitan-kesulitan ini. Toh yang pasanganmu juga akan bisa mengerti. Ya kamu cukup merendahkan egomu aja ya sedikit ya, mengalah sedikit. Untuk pilihan-pilihan pekerjaan juga dibicarakan dengan baik ya. Jangan sampai terjadi ketersinggungan antara keluarga besarmu dan keluarga besarnya, juga keluarga kecil kalian di antara kalian sendiri. Semua keahlian yang sudah kalian miliki, pengalaman-pengalaman di dalam berkeluarga, di dalam berpasangan, kalian bisa melakukannya dengan baik. Buat Leo yang belum berpasangan juga begitu ya. Beberapa yang tidak bisa pulang, tidak punya duit, jangan khawatir, pasti ada jalan keluar. Siapa tahu pemerintah memberikan mudik gratis ya, yang protokol kesehatannya begitu ketat. Jadi itu it's okay, jangan dikhawatirkan dulu sebelum terjadi. Intinya begitu ya. Kalau untuk yang belum menikah, jomblo, single parent yang belum bekerja, yang tidak ada cekcok dengan urusan rumah tangga, tapi bagaimanapun kalian tidak hidup sendiri ya. Kerja dan keluarga itu bisa bapak, ibu, adik, kakak yang perlu kalian biayai ya, atau kalian bantu. Jadi istilahnya tetaplah optimis bahwa kalian bisa menyelesaikan semua, dan yang di sini yang sudah dibawa lari kemungkinan bisa kalian ikhlaskan saja ya. Toh akan datang rezeki yang lain. Percayalah bahwa rezeki kita itu takarannya ya sudah segitu, nggak akan tertukar, udah segelas itu aja. Kalaupun lebih akan tumpah ya. Ini anggap aja tumpahannya yang dibawa lari orang ini. Rezekimu syukuri cukup dengan apa yang sudah kalian dapat di bulan ini. Ya, Leo, semoga di bulan puasa ini semua bisa membuka pintu-pintu surga kalian ya. Semua Leo, ibadahmu berjalan lancar bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga bisa menjadi kejernihan hati, membuat semakin sabar, semakin sadar, semakin toleran, semakin mengerti kepada pasangan, tidak egois, tidak istilahnya diktator untuk membuat keputusan, tetapi keputusan berdasarkan dari beberapa pihak, terutama dari hati nuranimu. Salam sahabat Toto.